Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan, mimpi yang dialami Baginda Raja Harun ar-Rasyid pada tadi malam menyebabkan Abu Nawas diusir dari negeri kelahirannya sendiri. Abu Nawas sangat tidak berdaya. Bagaimanapun, ia harus segera meninggalkan negerinya tercinta. Hanya karena mimpi masih sangat jelas terngiang-ngiang kata Baginda Raja di telinga Abu Nawas. Tadi malam aku bermimpi bertemu dengan seorang laki-laki tua. Ia mengenakan jubah berwarna putih. Kemudian ia berkata bahwa negerinya akan ditimpa bencana bila orang yang bernama Abu Nawas masih tetap tinggal di negeri ini. Maka ia harus diusir dari negeri ini sebab orang itu membawa masalah besar. Ia boleh kembali ke negerinya ini dengan syarat tidak boleh dengan berjalan kaki, berlari, merangkak, maupun melompat dan menunggang keledai, kata Baginda Raja kepada Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas mulai meninggalkan rumah dan istrinya. Istri Abu Nawas hanya bisa mengiring kepergian suaminya dengan derayan air mata. Keesokan harinya, sudah beberapa hari kemudian, Abu Nawas mengendari keledainya. Bekal yang dibawa mulai menipis. Abu Nawas tidak terlalu meratapi pengusiran dirinya dengan kesedihan yang terlalu mendalam. Justru sebaliknya, Abu Nawas merasa bertambah yakin bahwa Tuhan yang Maha Kuasa akan segera menolong keluar. Kesulitan yang sedang melilit pikirannya ini, bukankah tiada seorang teman pun yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala dalam saat seperti ini? Pikir Abu Nawas di dalam hati. Kemudian setelah beberapa hari kemudian, Abu Nawas berada di negeri orang. Ia mulai diserang rasa rindu yang sangat mendalam. Hatinya yang penuh kerinduan terhadap istrinya. Rasa rindu itu semakin lama semakin menderu, seperti dinginnya pada malam hari yang sulit untuk dibendung oleh Abu Nawas. Memang tak ada jalan keluar yang lebih baik daripada berpikir. Apakah dengan akal ini harus melepaskan diri? Apakah aku akan meminta bantuan kepada orang lain dengan cara menggendongku dari negeri ini sampai ke istana Baginda? Tidak akan ada seorang pun yang sanggup untuk melakukannya. Aku harus bisa menolong diriku sendiri tanpa melibatkan orang lain, kata Abu Nawas. Setelah segala sesuatunya dipersiapkan,
Abu Nawas berangkat menuju ke negerinya sendiri. Perasaan rindu yang senang mengumpal menjadi satu. Kerinduan yang selama ia melecut-lecut semakin menggila karena Abu Nawas tahu sudah semakin dekat dengan kampung halamannya. Karena mengetahui Abu Nawas bisa pulang kembali, penduduk negeri bergembira tentang kembalinya Abu Nawas. Dengan adanya kabar kepulangan Abu Nawas juga sampai ke telinga Baginda Harun al-Rasyid. Baginda juga merasa gembira mendengar berita ini. Akan tetapi, dengan alasan yang sama sekali berbeda. Rakyat gembira melihat Abu Nawas pulang kembali karena mereka mencintai Abu Nawas. Sedangkan Baginda Raja gembira mendengar Abu Nawas pulang kembali karena beliau merasa yakin kali ini pasti Abu Nawas tidak akan bisa mengelak dari hukuman. Setelah Abu Nawas kembali, Baginda sangat kecewa. Baginda merasa terpukul melihat cara Abu Nawas pulang ke negerinya. Baginda sama sekali tidak pernah membayangkan kalau Abu Nawas ternyata mengendarai keledainya dengan di bawah perut keledai. Sehingga Abu Nawas terlepas dari sanksi hukuman yang akan dijatuhkan karena memang tidak bisa dikatakan telah melanggar larangan Baginda Raja. Karena Abu Nawas tidak mengendarai keledai. Cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini dan nantikan kisah-kisah terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.